Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat custom bottom tab navigator. Seperti yang kita lihat dari desain yang kita miliki, bahwa untuk bottom tab navigator yang disediakan oleh UI designer ternyata memiliki desain yang custom atau tidak sama dengan default yang disediakan oleh React Navigation. Di mana kalau kita lihat default yang disediakan oleh React Navigation hanya berupa teks kosong seperti ini. Nah, untuk membuat custom bottom tab navigator, caranya adalah kita masuk dulu ke router dan kita close dulu yang tidak kita gunakan. Nah, di dalam router ini, pertama kita akan membuat dulu komponen customnya yang akan kita buat di dalam komponen molekul ya di sini. Kita buat nama bottom navigator. Oke, sama kita akan buat index. Kemudian kita export, jangan lupa di sini. Nah, baik. Setelah kita buat, kita kembali ke router. Nah, untuk cara pembuatan custom navigator ini sendiri sudah disediakan oleh dokumentasi dari React Navigation. Di mana di dalam page create bottom navigator, kita scroll ke bagian bawah. Nah, kita akan menemukan cara untuk membuat custom tab bar navigator. Caranya, kita akan scroll ke bawah di sini. Nah, kita hanya perlu menambahkan pertama tab bar di dalam tab navigator kita. Kita copy dulu sampai sini. Nah, kita akan simpan di dalam tab navigator kita. Nah, di mana tab bar ini akan custom oleh komponen yang akan kita buat. Nah, komponen inilah yang kita import tadi dari bottom navigator dari komponen yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan komponen kita supaya sesuai dengan standar yang disediakan oleh React Navigation. Nah, kita akan copy paste dulu saja untuk komponen myTabBar ini, kontennya kita copy. Nah, kita paste di dalam komponen bottom navigator. Nah, ini return-nya juga kita ganti. Oke. Nah, setelah kita paste, jangan lupa props-nya juga kita bawa. Kemudian beberapa komponen yang belum kita import. Seperti di sini ada view, text, sama touchable opacity. Nah, ini kita copy dulu. Nah, kalau kita lihat di sini yang sudah ada itu view sama text. Berarti touchable-nya bisa kita pindah ke sini. Dan ini kita remove. Oke, kalau sudah, kita akan simpan. Nah, sekarang button-nya sudah custom dengan standar yang dibuat oleh React Navigation. Nah, di sini ada sedikit warning. Kalau kita buka, each child in a list should have a unique key. Nah, di sini biasanya terjadi kalau ada map atau mapping di dalam sebuah komponen, kita lupa memasukkan key-nya. Nah, kita akan cek. Nah, di sini ada state.roots.map. Nah, kita cek di sini nih. Di mana di return-nya? Nah, di return-nya di sini. Dan di return ini belum ada key. Nah, kita masukkan key di sini. Key itu ada suatu yang unik. Nah, yang unik itu dari semua ini kita akan pilih nih. Contohnya mungkin indeksnya juga boleh. Kita akan masukkan di sini index. Nah, kita simpan. Nah, sekarang warning-nya hilang. Oke, selanjutnya kita akan coba styling satu-satu dimulai dari icon-iconnya. Nah, pertama kita akan export dulu dari icon yang kita miliki. Nah, ini kita masukkan ke dalam folder icon. Kita berikan nama icon home off. Nah, ini karena kondisinya sedang off ya. Kita save, kemudian ini yang on-nya. Diperhatikan ya, perlu kita lihat bahwa ukurannya harus 32x32, jadi semua nanti ikonnya sama. Nah, ini kita rubah menjadi SVG, kita export, berikan nama icon home on. Kemudian yang ordernya, baik, sekarang kita sudah memiliki 3 kombinasi on dan off untuk bottom navigatornya. Nah, kita mulai dengan menambahkan icon di atas sini.
Sebelumnya kita akan import dulu semua icon di dalam aset. Oke, setelah semuanya kita export, kemudian kita masuk kembali ke bottom navigator. Nah, kita akan mulai gunakan di sini iconnya. Kita akan panggil di sini, sampel saja, mungkin kita panggil icon home on. Nah, kalau kita lihat, semua sekarang sudah memiliki icon. Nah, sebelum kita berikan logic untuk merubah-rubahnya, kita mungkin akan styling terlebih dahulu. Pertama, dari sisi teksnya, kita akan hilangkan karena di sini tidak menggunakan teks. Oke, kita akan remove, cukup icon saja. Kemudian di sini dari sisi pembungkusnya, view di sini kita akan coba berikan warna, background color, green. Nah, ini kita akan berikan styling terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat dia memiliki padding ke bawah 13 pixel, sedangkan ke atas 15 pixel ya. Kemudian kiri kanan sekitar 49 pixel atau 50 pixel. Oke, kita berikan padding top 15 pixel, padding bottom 13 pixel, dan padding horizontal ini sekitar 50 pixel. Nah, kemudian kita akan buat justify content mungkin menjadi space between. Nah, ini mungkin kita remove dulu. Nah, oke. Sekarang posisinya sudah rata. Selanjutnya mungkin tinggal kita ganti saja green ini menjadi white. Oke. Nah, ini kita rapihkan, kita simpan dalam style terpisah. Container. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat logic di mana kita akan membuat sebuah icon di sini. Komponen icon mungkin, di mana nanti komponen icon inilah yang akan mengatur logic komponen apa yang akan keluar, yaitu bisa jadi komponen home, on atau off, komponen order, on atau off, dan seterusnya. Kita akan coba return terlebih dahulu, kita panggil icon order on, biar kita masuk semuanya, dan ini coba kita ganti menjadi icon. Oke, kalau kita simpan, oke, sekarang berubah menjadi order. Nah, disinilah letak dinamisnya. Mungkin kita akan membuat di sini switch case. Nah, di mana kita akan mengirimkan props. Kita cek dulu nih dari sisi labelnya. Karena kita bisa memiliki label yang berbeda-beda. Contoh, untuk supaya tahu ada label apa saja, kita bisa memancingnya dengan teks di sini. Kemudian kita panggil label. Nah, kemudian sementara waktu ini kita hide dulu. Nah, kita simpan. Nah, ada label home, order, dan juga profile. Nah, kita bisa membuat switch case di sini. Switch, kalau label, nah seperti ini. Kemudian kita berikan case. Kalau case-nya dia adalah home, apa yang dilakukan? Nah, kita akan masukkan logic di sini. Kalau case-nya order, sama juga apa yang akan dilakukan. Kita masukkan logic di sini. Kalau case-nya profile, nah, apa yang dilakukan? Terakhir, jangan lupa kita berikan default. Takutnya tidak ada dari kesemuanya itu prasyaratnya. Nah, mungkin kalau tidak ada semuanya, kita akan return icon order on, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat suatu logic atau return. Nah, nge-return di mana kalau dia case-nya adalah home, yang akan saya return adalah icon home on. Nah, tapi kalau order, saya akan return icon order on. Kalau dia case-nya profile, icon profile on.
Seperti ini kita simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki props label. Nah, label ini kita akan kirimkan ke icon sini. Kita berikan label dengan props yang dikirimkan labelnya juga. Nah, sekarang dia menjadi dinamis. Kalau dia home, menjadi home, order, dan juga profile. Karena bantuan tersebut sudah kita gunakan, kita bisa hilangkan nih untuk teksnya kembali. Selanjutnya kita bisa menggunakan props apa lagi untuk menentukan dia sedang aktif atau dia non-aktif. Kita bisa membuat props is focus. Nah, mungkin kita bisa membuat focus sebagai props kita dengan value-nya dikirim dari is focus. Nah, kita akan membuat props tambahan yaitu focus. Nah, jadi ada logic tambahan nih. Kalau dia fokus, artinya dia harus on ya. Berarti yang kita return adalah icon home on. Tapi kalau ternyata dia fokusnya false, yang di return adalah icon home yang off-nya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Fokus, kalau dia bernilai true, yang muncul adalah on. Kalau dia bernilai false, yang muncul adalah icon order off. Nah, ini yang disebutnya itinerary operation ya. Jadi, if else-nya dibuat satu baris. Harusnya kan if else itu seperti ini. Jika fokus sama dengan true, maka yang muncul icon home on, else icon home off. Seperti ini. Harusnya seperti ini kalau dibuat panjang. Tapi kita bisa menggunakan itinerary operation sehingga menjadi satu baris aja logiknya. Nah, ini bisa kita remove. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan buat fokus sama juga kalau true icon profile on, kalau salah atau false icon profile off. Nah, sekarang sudah nih. Yang lagi on adalah homepage. Kalau kita klik di sini, nah on-nya pindah sini, klik ke profile, on-nya pindah sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki bottom tab navigator yang dinamis dan custom sesuai dengan desain dari tim UI designer. Baik, demikian proses untuk membuat bottom tab navigator yang custom. Semoga bermanfaat.